Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Dari penguasa istana Guanghan sebenarnya menolak mengizinkan Chen Ping berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub, dan bahkan mengetahui bahwa Chen Ping ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Kenapa? Bukankah hanya untuk perjalanan ke daerah kutub saja Tuan Istana meminta begitu banyak orang untuk mengujinya? Kurasa aku bisa membantu. Chen Ping tidak mengerti mengapa pemilik istana ingin dia pergi. Tuan Chen tidak tahu, bepergian ke daerah kutub sangat berbahaya. Meskipun ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh, dengan peluang dan sumber daya yang tidak diketahui, itu juga merupakan tempat yang berbahaya. Jika orang-orang ini pergi ke sana, mungkin tidak satupun dari mereka akan kembali hidup. Perjalanan ke daerah kutub ini hanya bisa dianggap sebagai eksplorasi. Itu yang paling berbahaya, jadi tidak boleh berangkat, kata kepala istana Guanghan. Ternyata pemilik istana Guanghan tidak melepaskan Chen Ping karena keselamatan Chen Ping. Karena kasusnya seperti ini, saya harus menyampaikan kekhawatiran saya kepada kepala istana. Selama tempat ini dapat ditemukan, kepala istana mungkin tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya di masa depan. Sekarang istana Guanghan sangat kekurangan sumber daya. Anda harus tahu bahwa tanpa sumber daya, sulit bagi sebuah sekte untuk berkembang. Setelah mendengar ini, Chen Ping menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Karena kepala istana Guanghan selalu memikirkan dirinya sendiri, Chen Ping harus melakukan sesuatu. Chen Ping kebetulan bisa pergi ke daerah kutub untuk menjelajah. Jika dia benar-benar menemukan daerah sumber daya, itu akan sangat membantu istana Guanghan. Pemilik istana melihat desakan Chen Ping dan tidak tahu harus berkata apa, akhirnya dia mengangguk tak berdaya. Tanda seru. Apakah istana Guanghan kita dapat berkembang tergantung pada perjalanan ke daerah kutub ini? Jika kita mengikuti keluargamu dan berbalik melawan satu sama lain, saya khawatir keluargamu tidak akan pernah menggunakan api pamungkas mereka untuk berlatih kultivasi ganda dengan murid-murid istana Guanghan saya. Pemilik istana menghela nafas dan berkata, Tuan Istana, saya dapat berlatih kultivasi ganda dengan Anda para murid istana Guanghan untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Meskipun murid istana Guanghan Anda tidak secantik wanita saya, untuk membalas guru istana karena telah menyelamatkan hidup Anda, saya akan mempertaruhkan nyawa saya kehidupan. Tapi tidak lebih dari 5 orang dalam satu malam. Aku khawatir jumlahnya terlalu banyak dan tubuhku tidak akan mampu menahannya. Chen Ping mengikuti kepala istana Guanghan tanpa daya dan berkata, dia juga menganggap dirinya sebagai kuda jantan sekarang. Bayangkan ketika dia berada di keluarga Ji, dia pernah dianggap sebagai kuda jantan. Tanda seru, tapi saat itu tidak apa-apa, hanya ada 2 saudara perempuan Ji. Tanda seru, tapi kali ini, istana Guanghan mungkin memiliki lusinan murid, dan Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Bisakah? Kepala istana Guanghan tercengang. Chen Ping tidak berbicara, tetapi mengangkat tangan kanannya sedikit, dan bola api langsung berkobar di telapak tangannya. Segera setelah itu, apinya terus meningkat, dan suhu di seluruh aula meningkat dengan cepat. Di saat yang sama, elemen api di tubuh Chen Ping terus menyebar keluar. Kamu sebenarnya memahami asal-usul elemen api. Ini jauh lebih kuat daripada keterampilan elemen api keluargamu. Kepala istana Guanghan berkata dengan kaget. Saya berlatih kultivasi ganda dengan murid istana Guanghan Anda, apakah tidak ada masalah? Chen Ping memadamkan api ekstrimnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah, tapi kamu mengatakan bahwa murid istana Guanghan kami tidak secantik wanitamu. Pernahkah kamu melihat semua murid istana Guanghanku? Penguasa istana Guanghan bertanya. Tidak, tapi jika murid istana Guanghan lebih cantik dari wanitaku,
kamu tidak akan menggunakan gambaranku tentang wanita dalam susunan ilusi untuk membingungkan pikiran mereka yang memasuki susunan ilusi. Tahukah kamu betapa hal ini menyakitiku? Meskipun aku tahu itu semua palsu, aku selalu merasa seperti sedang ditipu. Chen Ping merasa tidak senang saat memikirkan tentang apa yang terjadi dalam susunan hantu, jadi dia memelototi kepala istana-istana Guanghan dan berkata, "Hahaha, saya lupa tentang ini. Ketika susunan hantu dipasang, saya benar-benar tidak melihatnya itu. Ada begitu banyak keindahan yang menakjubkan, tetapi wanita di sekitar Anda secantik makhluk surgawi, jadi saya menggunakan gambar mereka. Sekarang formasi hantu telah dihancurkan. Ketika saya mengatur formasi lagi, itu tidak akan digunakan lagi." Kepala istana-istana Guanghan tertawa dan berkata, "Tuan istana, tanpa basa-basi lagi, kamu harus pergi dan memanggil murid-muridmu. 5 dari mereka akan datang malam ini dan aku akan melihat apakah aku dapat menanggungnya. Jika demikian, aku akan menambahkan beberapa lagi besok malam." Chen Ping berkata kepada kepala istana-istana Guanghan. Bab 3736. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang ingin kamu lakukan? Master istana Guanghan bertanya sedikit kosong. Bukankah itu perbaikan ganda dengan mereka, membantu Anda meningkatkan murid-murid Anda di istana Guanghan? Kata Chen Ping, bahkan sedikit memerah. Master istana Guanghan sedikit mengejutkan, dan kemudian tertawa, "Tuan Chen, kemana Anda ingin pergi? Perbaikan ganda apa yang saya katakan tidak harmonis, biarkan Anda mengikuti mereka, dengan mereka. Ini untuk mengikuti suasana yang sangat dingin dari murid-murid Anda di istana Anda, sehingga udara yang sangat dingin di tubuh mereka akan menjadi lebih takut pada nyala api. Tuan Chen masih ingin tidur semua murid saya di istana. Tuan Chen memiliki begitu banyak wanita, bukankah itu puas?" Wajah istana Guanghan penuh dengan kesenangan, dan Chen Ping memalukan dan malu. "Saya mengerti kesalahannya, saya mengerti kesalahannya." Chen Ping dengan tergesa-gesa dijelaskan. Melihat rasa malu Chen Ping, penguasa istana Guanghan terkikik, "Tuan Chen, saya bercanda dengan Anda. Jika Anda melihat murid-murid manapun di istanaku, kamu hanya perlu mengatakannya, dan aku akan membiarkannya pergi di malam hari untuk pergi pada malam untuk pergi ke malam menemanimu. Tapi kamu baru saja melewati pertarungan keras, dan berbagai atmosfer di dalam tubuh belum pulih. Kamu akan pulih selama beberapa hari sebelum mengatakan bahwa perjalanan kutub adalah 3 hari kemudian." Petik 2. Tidak, aku hanya beristirahat dengan baik. Chen Ping buru-buru melambaikan tangannya. Selama waktu ini, dia baru saja menyingkirkan istirahat wanita itu, tetapi dia tidak ingin menderita. Beberapa waktu yang lalu, untuk melindungi diri mereka sendiri, Chen Ping diberikan huo-huo oleh Bai Qian, dan dia tidak bisa beristirahat setiap malam. Sekarang setelah Anda dapat beristirahat dengan mudah, apa yang dicari wanita? Master istana Guanghan menyiapkan kamar Chen Ping untuk istirahat. Ketika Chen Ping berjalan kembali, penguasa istana Guanghan melewati aula utama, dan kemudian di belakang istana Guanghan. Ada sebuah kuil kecil di sini, dan lampu berkedip. Setelah masuk, kedua murid istana Guanghan berdiri di kedua sisi dan melihat bahwa pemilik istana datang, dan dengan tergesa-gesa memberikan hadiah. Tuan istana melambaikan tangannya dan membiarkan keduanya keluar. Kemudian pemilik istana melambaikan tangannya, dan dinding di depannya menghilang perlahan. Kemudian, saya melihat sebuah meja di atas meja dengan banyak gapura spiritual. Di depan gapura ini, itu adalah batu ajaib. Lengkungan peringatan ini milik mantan penguasa istana dan tetua istana Guanghan. Sebagai orang suci istana Guanghan, dia adalah kandidat untuk mengambil alih sebagai penguasa istana-istana Guanghan berikutnya, tetapi dia tidak menyangka istana Guanghan akan dibantai, hampir sampai dibantai. "Nenek moyang senior, jika jiwamu masih hidup, kuharap kamu dapat menemukan tempat ini dan kita dapat membangun kembali istana Guanghan bersama-sama. Ada batu ajaib di sini.
Selama jiwamu kembali ke tempat asalnya, kamu dapat menggunakan batu ajaib itu untuk membentuk kembali tubuhmu dan terlahir kembali. Kepala istana Guanghan beribadah dengan khusyuk di depan takhta spiritual ini. Dia tahu bahwa jika jiwanya dapat melarikan diri, maka jiwa orang lain juga dapat melarikan diri. Selama ada jejak jiwa yang tertinggal, dia dapat membentuk kembali tubuhnya dan terlahir kembali secara langsung. Blood Demon meninggalkan batu iblis surgawi ini di istana Guanghan dengan harapan mereka yang dibantai di istana Guanghan dapat terlahir kembali. Dalam pembunuhan di masa lalu, tidak ada seorang pun yang benar atau salah, ini lebih seperti sebuah konspirasi. Dan orang-orang di surga dan alam manusia ini sepertinya semuanya bidak catur, mungkin seluruh surga dan alam manusia hanyalah bidak catur. Kepala istana Guanghan berdiri kosong di depan takhta spiritual, dengan kebingungan di matanya. Saat ini, dia mungkin sangat berharap agar arwah leluhurnya kembali ke tempatnya, agar dia bisa merasa lebih rileks. Dia sangat tertekan untuk mendukung istana Guanghan sendirian. Malam itu, kepala istana Guanghan tetap berada di depan takhta spiritual sepanjang malam. Keluargamu, ribuan mil jauhnya, juga menerima kabar bahwa Mu Kui telah terbunuh. Meskipun orang ini, Mu Kui, telah melakukan hal-hal acak dan sering menggunakan jiwa dari garis keturunan Balrog untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah putra tertua dari keluargamu. Tanda seru, kematian Mu Kui membuat seluruh keluargamu merasa sangat tertekan. Karena kepala keluargamu, ayah Mu Kui, masih mengasingkan diri, tidak ada yang berani mengambil keputusan mengenai masalah ini. Bisakah Anda memastikan bahwa tuan muda itu terbunuh? Seorang lelaki tua kurus berjanggut bertanya. Ini adalah kepala pengurus keluargamu, setelah kepala keluargamu mundur, semua urusan besar dan kecil akan diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Yang pasti berita itu datang dari istana Guanghan dan disampaikan oleh wanita tertua sendiri. Saat ini, seorang pelayan keluargamu menyerahkan surat kepada kepala pelayan. Kepala pelayan membuka surat itu dan melihat isinya, ekspresinya menjadi muram. Saya tidak menyangka tuan muda akan dibunuh oleh orang bernama Chen Ping ini. Tuan istana Guanghan juga melindungi orang itu. Segera berikan perintah itu. Setiap orang di keluargamu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan istana Guanghan. Kami akan memilih beberapa ahli untuk pergi ke dekat istana Guanghan dan menunggu pengiriman wanita tertua kapan saja. Chen Ping, meskipun dia merasa tidak nyaman melakukannya, dia masih bisa membiarkan tuan dari keluargamu yang bersembunyi di dekat istana Guanghan membunuhnya. Setelah kepala pelayan membaca surat itu, dia segera membuat pengaturan. Tampaknya penatuamu tidak berniat melepaskan Chen Ping. Selama Chen Ping meninggalkan istana Guanghan, dia akan mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Balas dendam ini harus dibalas. Selain membunuh Chen Ping, penatuamu juga merencanakan perjalanan ke daerah kutub. Awalnya, keluargamu dan istana Guanghan berhubungan baik, dan Mu Kui juga berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub. Ini bukan apa-apa, peluang, tapi sekarang setelah Mu Kui meninggal, jelas ada banyak sumber daya dan peluang di wilayah kutub. Penatuamu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika memungkinkan, keluargamu juga ingin mengklaim tempat jatuhnya makhluk abadi di wilayah kutub sebagai milik mereka. Keesokan harinya, dini hari, Chen Ping tidur nyenyak malam itu, mungkin ada hubungannya dengan kelelahan akibat pertempuran besar kemarin. Pada saat ini, kepala istana Guanghan sudah berdiri kosong di halaman, memandangi salju putih. Tuan istana, pagi. Chen Ping berbaring dan mengikuti kepala istana Guanghan untuk menyapa. Tuan Chen, bagaimana istirahatmu? Tanya kepala istana Guanghan. Bagus, aku tidak menyangka tidur di sini akan senyaman ini. Jawab Chen Ping, selama kamu tidur nyenyak, aku khawatir Tuan Chen akan merindukan murid perempuan istana Guanghan dan tidak akan bisa tidur di malam hari. Kata penguasa istana Guanghan dengan bercanda.
Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tersenyum canggung. Tuan Chen, ikutlah dengan saya. Saya akan membawa Anda untuk mendapatkan batu iblis surgawi dan juga membawa Anda menemui teman-teman Anda, kata kepala istana Guanghan. Sahabat, Chen Ping tercengang. Apakah kamu tidak membutuhkan teman ketika pergi ke daerah kutub? Kepala istana Guanghan tertawa. Bukankah para biksu yang lulus ujian itu hanyalah teman? Bukankah itu berarti masing-masing dari mereka dapat memilih murid istana Guanghan dan kemudian pergi ke daerah kutub bersama-sama? Chen Ping bertanya dengan heran. Ya, mereka juga akan pergi ke kutub, tapi seperti yang saya katakan, mereka hanyalah pencari jalan. Anda harus tahu bahwa perjalanan ke kutub sangat berbahaya, dan banyak orang mungkin meninggal dalam perjalanan. Orang-orang itu bukan temanmu, dan Tuan Chen tidak akan pergi bersama mereka. Orang-orang itu akan berangkat besok. Kepala istana Guanghan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak tahu harus berkata apa, meskipun dia tahu orang-orang itu disebut umpan meriam. Chen Ping selalu merasa aneh di hatinya hanya melihat mereka mati. Tuan istana, apakah orang bernama Lan Yingying juga akan pergi bersama orang-orang itu? Chen Ping bertanya. Sekarang di seluruh istana Guanghan, Chen Ping agak akrab dengan Lan Yingying. Apa, Tuan Chen telah jatuh cinta padanya? Jika Anda jatuh cinta padanya, saya dapat mengubah tim ke orang lain, kata kepala istana Guanghan sambil tersenyum tipis. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Chen Ping dengan cepat melambaikan tangannya. Ikutlah denganku. Teman yang kutemukan untuk Tuan Chen kali ini sama baiknya dengan milik Lan Yingying. Kepala istana Guanghan tersenyum, lalu berbalik dan terbang setelah melihat ini. Chen Ping mengikuti dari belakang.